Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang alkana dan tata nama senyawa alkana. Sebelumnya kita kenalan dulu sama alkana. Sebelumnya sudah kita singgung juga, alkana itu merupakan salah satu hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal, ya. Kalau ikatan tunggal berarti dia rantainya cuman satu, ya, dengan rumus umum Cn H2n tambah 2. Oke, kita tahu bahwa hidrokarbon itu terdiri dari atom C dan atom H, di mana atom C itu memiliki elektron valensi sebanyak 4. Elektron valensinya sebanyak 4, jadi nanti dia tangannya atau ikatannya selalu ada 4, ya. Kalau dia tidak mengikat atom C lain, dia akan mengikat atom H atau hidrogen, ya. Oke. Di dalam alkana itu ada yang namanya deret homolog, ya. Deret homolog itu menyesuaikan dengan rumus umum ini, ya. Oke, jika jumlah atom C-nya 1, maka rumus molekulnya seperti apa? Kalau atom C-nya 1, maka rumus molekulnya C-nya cuma 1. Ikutin rumusnya C1, 2 kali 1, 2, 2 tambah 2, 4. Berarti CH 4. Namanya apa? Kalau atom C-nya 1, namanya metana, ya. Oke, kalau misalnya atom C-nya 2, berarti rumus molekulnya C2, 2 kali 2, 4, 4 tambah 2, 6, C2H 6. Namanya apa? Etana. Nah, bagaimana rumus strukturnya? Rumus strukturnya kan dia CH4, berarti C hanya berapa? 4, ya. C1H4. Kalau C2H6 gimana? Berarti C-nya ada 2. 1, 2. Hanya berarti juga ada 6, ya. Ini berarti dia saling berikatan. Nah, ingat atom C itu seperti di bawah tadi, tangannya ada 4. Nah, di sini H dan H. C2H6, ya, bukan yang ini punya yang C4 tadi. Kalau kita bikinkan yang pendek, jadi CH ada berapa di sini? 1, 2, 3, CH3, CH3, C2H6. Oke, kemudian kalau atom C-nya 3, C3H, 2 kali 3, 6, 6 tambah 2, 8, C3H8. Kalau C3H8 namanya propana. Nah, kalau misalnya C3H8 gimana? Berarti atom C-nya 3, 1, 2, 3. Nah, hanya kalau di ujung dia itu selalu 3, ya. CH3, 3 tambah 1, 4. Ingat dia selalu 4, ya, tangannya. Di sini tangannya 2, 1, 2 berarti sisa 2. Nah, CH2 di ujung ini 3, ya. C3H8. C3 hanya 8. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. Sama C3H8, ya. Oke, kemudian kalau misalnya atom C-nya 4, C4 H, 2 kali 4, 8. 8 tambah 2, 10. C4H10. Kalau C4H10 namanya adalah butana. Nah, kalau butana
bikin aja 4. 1 2 3 4. Nah, di sini sama kayak atasnya, CH3, CH2, di sini CH2, di sini CH3. Kita hitung C4. 1 2 3 4, C4, H10, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 3 10, sama ya, C4 H10 ya. Sekarang kalau 5, C5H, 2 kali 5 10, 10 tambah 2 12. Nah, kalau C5H12 namanya adalah pentana. Nanti bisa kalian bikin sendiri sama caranya ya. Berarti C nya ada 5, hanya menyesuaikan ya. Kemudian kalau 6, C6H14. Kalau 6 namanya adalah heksana. Kalau 7, C7H16 namanya adalah heptana. Kalau dia 8, C8H 2 kali 8 16, 16 tambah 2. Nah, namanya adalah oktana. Oke. Nah, kalau untuk atom C9 yang jumlah atom C-nya 9, jadi rumus molekulnya C9H20 namanya adalah nonana. Kemudian kalau misalnya dia 10 namanya adalah dekana. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara memberikan nama untuk alkana. Jadi alkana itu ada strukturnya ya. Nanti kita harus bisa memberi nama struktur dari alkana. Sebelumnya ada syarat-syaratnya, ada cara-caranya untuk memberikan nama alkana. Nah, kita langsung ke contoh soal kali ya, biar lebih enak. Misalnya saya bisa kasih salah satu contoh soal. Berilah nama struktur alkana berikut. Dalam memberikan nama alkana itu ada cara-caranya. Oke, kita tulis dulu di sini. Cara yang pertama adalah tentukan rantai induk. Apa itu rantai induk? Rantai induk adalah rantai yang terpanjang. Oke, rantai yang terpanjang. Kita lihat di sini. Di sini ada, kita hitung dari kiri ke kanan ya. 1 2 3 4 5 ya. Jadi ini namanya rantai induk. Kita bisa pilih rantai induk. Rantai induk adalah rantai yang terpanjang. Kita tandain dulu. Kalau misalnya kita hitung dari bawah boleh enggak? 1 2 3 4 5, boleh saja, boleh belok, boleh lurus, sama saja, tapi lebih enak kita yang lurus ya. Kemudian yang kedua, kita tentukan cabangnya. Cabang itu yang dimana sih? Cabang itu yang bukan dalam rantai induk. Di sini kan rantai induk sudah kita tandain ya. Nah, cabang itu yang di luar rantai induk. Nah, yang ini namanya cabang. Ini cabang. Nah, cabang itu dia ada namanya. Beda sama rantai induk. Nah, cabang itu ada CH3. Namanya adalah metil. Ya.
Kemudian ada C2H5, namanya adalah etil. Kalau ada cabang C3H7, namanya adalah propil. Kemudian misalnya ada C4H9, namanya adalah butil. Nah, kita lihat di sini. Di sini cabangnya namanya apa? CH3. Berarti nama cabangnya adalah metil ya. Lihat di sini. Nanti kalau misalnya di sini saya ubah jadi C2H5, berarti cabangnya adalah etil ya. Misalnya di mana lagi ada C2H5, cabangnya adalah etil ya. Nah, kemudian nomor 3 adalah memberi nomor. Pada rantai induk. Oke, memberi nomor pada rantai induk itu harus dari yang paling dekat dengan cabang ya. Paling dekat dengan cabang, kita lihat di sini, kita bisa memberikan nomor dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, tapi syarat utama adalah yang paling dekat dengan cabangnya ya. Berarti di sini kita kasih nomor. Kalau di sini 1 2 3 4, cabangnya jauh ya. Kalau dari sini 1 2, cabangnya dekat. 1 2 3 4 5 ya. Kemudian kita memberi nama. Beri namanya dimulai dari nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nama rantai induk. Oke, kita lihat di sini, beri nama, nomor cabang. Lihat cabangnya terletak di nomor 2, berarti 2. Oke, nama cabangnya apa tadi? Metil. 2 metil. Kemudian nama rantai induk. Nah, kita ulang lagi tadi, nama rantai induk kalau 5 apa? Kalau 1 itu metana, kalau 2 itu etana, 3 propana, 4 butana, kalau 5 adalah pentana. Jadi harus hafal ya pentana. Nanti kalau kalian belum hafal, kalian bisa lihat deret homolog yang sudah dicatat tadi. Jadi namanya apa? 2 metil pentana. Kita ulang lagi, 2 dari mana? 2 dari cabangnya terletak di nomor 2. Ini dia di nomor 2. Metil dari mana? Metil adalah nama cabang. Oke, contoh soal selanjutnya yang ini. Kita tentukan dulu. Lihat caranya, tentukan rantai induk. Rantai induk adalah rantai yang terpanjang. Kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6. Ya. Ini rantai induknya. Oke, kemudian tentukan cabang. Berarti yang tidak ada di dalam rantai induk adalah cabangnya. Ini cabangnya. Oke, kita lihat cabangnya apa? C2H5. C2H5 apa? Etil. Kemudian memberi nomor pada rantai induk. Memberi nomor pada rantai induk itu dari yang paling dekat dengan cabang ya. Berarti dari kiri atau dari kanan? 1 2 3 4. 2 3, berarti dari kiri. 1 2 3 4 5 6. Kemudian memberi nama, namanya nomor cabang. Ini nomor cabangnya berarti 3. Nih 3 ya. Cabangnya adalah nama cabang etil, kemudian nama rantai induk 1 2 3 4 5 6. Kalau satu namanya metana, etana, propana, butana,
pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Berarti kalau di 6 tuh 2, 3, 4, 5. Nah, heksana. Oke, kita ulangin. 3 dari mana? 3 adalah nomor cabang. Etil dari mana? Cabangnya namanya etil heksana karena dia rantainya sebanyak 6. Oke. Kemudian contoh yang ketiga. Ini kita cari dulu rantai induknya. Rantai induk adalah rantai yang terpanjang ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sama kayak tadi. Boleh dari bawah, boleh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, boleh begini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya boleh. Oke, kita coba dulu yang dari sini aja ya, biar enak. Oke, cari cara lain. Boleh begini, boleh. Tidak harus selalu lurus ya. Oke, tentukan cabangnya. Berarti cabangnya apa? CH3 berarti metil. Kemudian ada, kalau seperti ini gimana? Kita tinggal jumlah aja. C-nya berapa? C2H5. C2H5 namanya etil ya. Berarti cabangnya ada 2. Ada etil dan metil ya. Kemudian memberi nomor pada rantai induk. Ingat, memberi nomor pada rantai induk adalah yang paling dekat dengan cabang ya. Sini, kalau dari bawah tuh 2, 3. Kalau dari kanan tuh 2. Berarti dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kenapa dari kanan? Ingat, dia harus paling dekat. Nomor pertama harus paling dekat dengan cabang ya. Kalau dari sini boleh nggak boleh, karena nanti dia cabangnya jadi nomor 3. Kalau ini dia cabangnya jadi nomor 2 ya. Sekarang kita kasih nama, beri nama nomor cabang. Kalau cabangnya 2 ini gimana? Cabangnya ada metil, ada etil. Nah, itu ditentukan berdasarkan abjadnya antara E sama E. Mana yang lebih dulu? E, berarti E ditulis dulu. Lihat, E terletak di nomor berapa? Nih, 4 etil. Kemudian metilnya terletak di nomor 2 metil. Kemudian 6 heksana ya. Kita ulangin, 4 dari mana? 4 karena etil terletak di nomor 4 nih. Dia terletak di nomor 4 ya, terikat di nomor 4. Etilnya mana? Ini etil C2H5. 3 tambah 2, 5. Kemudian metilnya, E2 nya, nah dia terletak di nomor 2 metilnya. Ini metil CH3 heksana karena dia 6. Seperti itu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan tentang alkana dan tata nama senyawa alkana. Nanti kita akan pelajari lagi contoh-contoh soal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.